Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini masih akan membahas tentang percentage, di mana yang sebelumnya pernah dibahas. Nah, kalau yang sebelumnya membahas tentang legalitas di Indonesia, nah kali ini saya akan coba mereview dari sebuah berita online di Amerika. Bagaimana di sana legalitasnya? Ini ada berita judulnya merugikan 300 juta dolar. Wow. 300 juta kalau dirupiahkan kira-kira berapa ya? Hitung aja sendirilah. SEC dakwa 11 orang dalam kasus Ponzi Porsche. Nah, di Amerika Porsche itu telah ditetapkan investasi bodong dengan bisnis skema Ponzi. Nah, jadi di Amerika ini sudah dinyatakan ilegal karena SEC itu kalau di Indonesia itu seperti OJK. Nah, bedanya kalau di sana ketika suatu bisnis ilegal dan merugikan banyak orang langsung ditangkap. Kalau di Amerika, kalau di Indonesia cukup itu saja diumumkan saja di OJK. Tapi ada juga yang beberapa yang ditangkap karena memang merugikan. Nah, bagaimana isi beritanya? Nah, Komisi Sekuritas dan Bursa, nah SEC mendakwa 11 orang terkait dugaan kasus Ponzi platform Porsche. Nah, dalam penjelasannya, para terdakwa terlibat dalam proses pengumpulan dana dan promosi skema piramida. Ini di Amerika ya, berbasis kripto senilai lebih dari 300 juta dolar. Coba hitung aja sendiri. 300 juta dolar kalau dirupiahkan berapa? 4,5 miliar apa triliun? Silahkan hitung aja sendirilah. Nah, dari jutaan investor retail di seluruh dunia, berarti ini bukan hanya di Amerika, tapi uang yang dapat oleh mereka itu dari seluruh dunia karena memang jaringannya di beberapa negara termasuk di Indonesia juga ada dan sudah dinyatakan ilegal. Begitu. Dua terdakwa yakni Ellis dan Tyson tidak menyangkal tuduhan yang dilayangkan. Jadi mereka itu tidak menyangkal atas tuduhan kepada mereka dan mereka itu mengakui. Bahkan keduanya setuju menyelesaikan tuduhan yang dilarang melakukan pelanggaran di masa depan. Jadi fix ya, ini di Amerika. Itu diproses. Porsche sendiri merupakan proyek terdesentralisasi yang awalnya dibangun di dalam jaringan Ethereum. Platform tersebut mengklaim menggunakan sistem smart contracts untuk bisa mendapatkan aset kripto. Seiring perkembangannya, Porsche juga mengoperasikan platform miliknya di blockchain Tron dan Binance. Nah, platform tersebut juga sudah memiliki basis pengguna yang mapan. Dengan lebih dari 2 juta pengguna yang tersebar di lebih dari 200 negara, omset sudah dikumpulkan Porsche mencapai lebih dari 1 miliar dolar. Nah, ini kalau dari seluruh dunia berarti yang di Indonesia juga termasuk. Makanya oleh OJK itu dilarang atau ilegal.
gitu. Meskipun terlihat meyakinkan, skema bisnis yang Porsche jalankan ternyata palsu. Nah, ini berita datang dari Amerika ya. Palsu. Komisi yang bertanggung jawab terhadap investasi di Amerika tersebut menemukan fakta bahwa Porsche menjalankan skema Ponzi berkedok kripto. Nah, di Amerika sudah diusut tuntas oleh pemerintah di sana. Namun ini di Indonesia masih sebatas Porsche itu ilegal. Udah semacam itu. Tapi apakah ditindak atau tidak saya tidak tahu. Yang jelas Porsche sampai detik ini masih berjalan. Yang katanya anti scam, anti penipuan. Di sana jelas kalau di Amerika penipuan. Kalau di sana penipuan berarti di Indonesia juga penipuan karena masih satu jaringan yaitu Porsche gitu. Balasan orang yang menjadi terdakwa diduga terlibat dalam mekanisme bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Misalnya mengkampanyekan program member get member yang memungkinkan investor mendapat keuntungan dengan merekrut orang dalam skema tersebut. Nah, jadi jelas untuk mendapatkan keuntungan itu harus merekrut orang. Nah, tapi produknya tidak jelas. Ini yang diperdagangkan kripto, tapi tetap saja di sini ilegal. Itu di Amerika. Di Indonesia juga pernah dibahas di video sebelumnya. Itu ilegal. Selain itu, Porsche juga diduga menggunakan aset dari investor baru untuk membayar keuntungan investor sebelumnya. Nah, ini maksudnya gini. Seorang orang yang join, nah tentu harus untuk mendapatkan cuan tentu harus merekrut lagi. Misalkan 3 orang baru dapat cuan. Yang direkrut agar bisa mendapatkan cuan ya harus rekrut lagi, terus sampai seperti itu. Nah, itulah yang disebut skema Ponzi. Nah, ini berita dari Amerika, jelas ya. Porsche. Nah, Porsche ini sendiri sebenarnya sekarang namanya Meta Porsche. Nah, pertama namanya Porsche April tahun 2020. Nah, di tahun 2020 itu namanya Porsche. Nah, September tahun 2020, ini masih tahun 2020, di bulan September itu berganti nama menjadi Portron. Nah, Maret tahun 2021 itu berganti lagi apa? Porsche Tron. Nah, di bulan Maret tahun 2021 itu namanya Porsche X Gold. Di Mei tahun 2021 namanya Porsche BUSD. Nah, sekarang yang terakhir namanya Meta Porsche di Juli 2022 sampai sekarang. Nah, ini. Jadi ini Porsche di Indonesia itu jelas di minggu sebelumnya, di konten sebelumnya itu ilegal. Dan saya coba berita dari Amerika ternyata ini juga ilegal. Karena bisnis ini menggunakan skema Ponzi. Nah, pendiri Porsche sempat tinggal di Indonesia. Dari 11 orang yang diadukan, 4 pendiri Porsche juga masuk daftar tersebut. Mereka diketahui pernah tinggal di Rusia. Nah, pernah tinggal juga di Bali, Indonesia. Nah, bagaimana skema yang dijalankan oleh Porsche atau Meta Porsche yang sekarang namanya? Dalam laporan investigasi SEC, nah ini dari laporan SEC di sana ya di Amerika, disebutkan bahwa Porsche tidak menjual produk aktual apapun yang dapat digunakan oleh pelanggan. Jadi Porsche ini hanya jual beli yang tidak jelas, koin kripto juga itu tidak jelas.
platform tersebut justru dikatakan tidak memiliki sumber pendapatan yang jelas lantaran langkah yang dilakukan adalah dengan mengajak orang lain untuk turut serta dalam skema yang dijalankan. Nah, di sini jelas Porsche yang di Amerika itu ilegal. Apakah sama dengan yang di Indonesia? Sama, karena masih satu jaringan. Nah, Porsche yang sekarang menjadi Metaverse sekarang juga masih berjalan di Indonesia. Nah, jadi kesimpulan yang bisa didapat dari berita tersebut bahwa Porsche itu bisnis palsu dengan memakai skema Ponzi. Jadi berkedok aset kripto. Nah, ini berita dari Amerika. Nah, begitu. Bagi kalian yang masih menjalankan bisnis ini, ya berhati-hati sewaktu-waktu ditutup oleh pemerintah karena ini jelas sudah kan ini terdesentralisasi. Katanya ini ada yang bilang ini kan pihak ketiga atau pihak lain tidak bisa intervensi. Faktanya di Amerika juga yang menjalankan bisnis semacam ini itu diciduk. Nah, kalau di Amerika itu 11 orang. Kalau kayaknya ini semacam afiliator kayak di Binomo gitu ya. Nah, mungkin cukup sekian. Jadi jelas ya, Porsche itu penipuan bisnis dengan menggunakan skema Ponzi. Tidak perlu ditanyakan lagi. Di Indonesia jelas ilegal. Nah, ini yang ke-11, daftar investasi ilegal oleh OJK. Di Amerika juga itu ilegal, bahkan ada yang diproses hukum. Nah, untuk di Indonesia kita lihat saja apakah ada tindakan atau terus berjalan begitu saja nanti sehingga banyak merugikan masyarakat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, ingat, kejahatan digital itu bukan karena ada kesempatan, karena memang sudah direncanakan. Waspadalah, waspadalah.